Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita membaca doa yakni Al-Fatihah. Karena kita virtual, doanya masing-masing di dalam hati ya. Baik, doa dimulai. Selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Atau ketua kelasnya nanti di absen ya? Iya, Bu. Baik, materi yang dibahas hari ini yaitu hakikat manusia. Tujuan pembelajaran hari ini, kita akan mengetahui, memahami hakikat manusia, serta mengetahui hikmah dari Quran Surah Az-Zariyat, serta hadis tentang penciptaan manusia. Nah, pertama, pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna, baik dilihat dari bentuk fisik ataupun potensi. Tidak ada yang bisa menandingi manusia, oleh karenanya manusia berpotensi menjadi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia di alam semesta ini. Bukan semata dilihat dari aspek penampilan, tetapi juga hakikat penciptanya, mulai dari proses kehadirannya hingga proses ketiadaannya. Nah, apakah ada anak-anakku sekalian yang tahu mengapa manusia menjadi makhluk yang paling sempurna dan makhluk yang paling mulia di alam semesta ini? Bu, saya Bu. Ya. Karena Tuhan menciptakan manusia dengan akal dan pikiran, Bu. Betul sekali ya. Nah, hakikat manusia itu bukan semata-mata diciptakan untuk makan, minum, bekerja, tidur, dan lain sebagainya, tetapi diberikan akal pikiran untuk menggerakkan tubuhnya guna memenuhi kebutuhannya. Setiap manusia itu memiliki sifat rasional untuk mempertanggungjawabkan tingkah laku dari segi intelektual maupun sosial. Nah, dalam pandangan Islam ada beberapa dimensi, yaitu manusia sebagai hamba Allah. Dikatakan manusia sebagai hamba Allah, yakni untuk mengabdi, taat, patuh atas segala perintahnya, juga menjauhi segala larangannya. Yang kedua, manusia sebagai anas, artinya tidak dapat dipungkiri bahwasanya manusia ini makhluk bersosial, saling bergantungan satu sama lain. Untuk itu kita harus menjaga kerukunan kita guna memenuhi kepentingan serta kehidupan bermasyarakat. Nah, yang ketiga, manusia sebagai khalifah Allah. Dikatakan sebagai khalifah Allah karena manusia ini memiliki peran di bumi sebagai pemimpin. Dan sebelum menjadi seorang pemimpin, kita harus memiliki sifat rasa tanggung jawab dan bersifat adil, serta memiliki kemampuan untuk mengelola alam semesta ini sesuai dengan amanat yang telah diemban. Nah, keempat, manusia sebagai Bani Adam. Manusia sebagai Bani Adam karena manusia dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan makhluk lainnya. Dan kemudian manusia ini merupakan makhluk yang berakal. Dikatakan Bani Adam karena manusia merupakan bukan hasil dari evolusi atau Otropus, yakni sejenis kera. Kemudian manusia sebagai al-insan, artinya manusia ini kodratnya pelupa. Untuk itu kita harus saling mengingatkan atau menegur satu sama lain ketika melakukan kesalahan, tetapi menegurnya itu juga secara baik-baik. Nah, adapun memahami Al-Quran hadis tentang hakikat manusia, kepada Nak Salmi silakan dibaca ya, serta artinya. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya,
Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada Quran surah Az-Zariyat. Ada yang tahu makna dari Quran surah Az-Zariyat ayat 56 ini? Tidak ada ya, baik. Maknanya yaitu sebagai hamba Allah kita harus melaksanakan ibadah sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ibadah merupakan rasa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dari sebaik-baik bentuk dan dengan kemurahan hatinya ia telah memberikan fasilitas di hidup kita. Nah, selanjutnya hadis tentang penciptaan manusia kepada Narastia, silakan dibaca ya. Iya, Bu. Hadis tentang penciptaan manusia. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muaz, tahukah kamu apa hak Allah atas para hambanya dan apa hak hamba atas Allah?" Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, sesungguhnya hak Allah atas para hamba adalah beribadah kepadanya dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba atas Allah adalah dia tidak menyiksa hamba yang tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apa. Baik. Nah, penjelasan hadis ini yaitu kita memiliki hak Allah kepada kita itu sebagai hamba melaksanakan ibadah. Nah, dalam beribadah, syarat diterimanya ibadah yaitu kita harus memiliki tauhid. Karena tauhid ini merupakan ibadah terinti dan paling tertinggi. Tauhid juga merupakan nilai-nilai teragung atau pengamalan teragung yang dilakukan seorang hamba. Dan dalam beribadah kita tidak boleh mensyirikkan atau menduakan Tuhan, karena siapa yang melaksanakan tauhid berarti dia memiliki hak kepada Allah untuk tidak mengazabnya. Sedangkan ketika kita meninggalkan tauhid berarti kita telah menelantarkan nilai-nilai agung Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah berhak mengazab kita. Nah, baik. Apakah anak-anak sekalian ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya. Begini, Bu, terkait dengan yang Ibu jelaskan tadi tentang manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Nah, pertanyaan saya, Bu, jelas-jelas Allah telah menciptakan manusia untuk beribadah. Lantas masih ada yang tidak beribadah atau tidak melaksanakan ibadah tersebut. Bagaimana menangkap hal tersebut, Bu? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Kenapa Tuhan menciptakan hamba tetapi masih ada hamba yang tidak beribadah? Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai hamba, kita memang harus beribadah, tetapi ketika kita tidak melakukan ibadah, berarti bukan Tuhan yang gagal menciptakan manusia, tetapi manusia yang gagal menjalankan fitrahnya. Dan dia telah berbuat fasik serta mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, Nak Hawa? Apakah dimengerti? Siap. Terima kasih. Nah, baik. Kesimpulan pelajaran hari ini yaitu hakikat manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menduakannya. Kita harus melaksanakan ibadah dalam artian sempit maupun luas, dan kita juga harus melaksanakan ibadah karena ibadah merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia telah memberikan segala apapun yang kita inginkan dengan memanifestasikan dalam bentuk ibadah. Baik, sekian dari pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.